Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 7. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Ji-hoon menghela napas dalam. Kesadarannya meningkat karena cahaya yang masuk ke celah matanya. Ia mengerutkan dahi dan membuka mata perlahan. Ia berbaring miring di tempat tidur nyaman yang bukan miliknya. Selama beberapa detik, ia berusaha mengenali sebuah tangan di bawah lehernya. Sebuah tangan keren yang terlihat sangat maskulin. Hati-hati, ia melirik ke belakang. Ada seseorang yang tidur miring juga tepat di belakangnya. Sosok maskulin yang sebagian wajah terbenam di bantal. Poninya yang sedikit berantakan menutupi dahi. Ia mengingat semua yang terjadi semalam. Mereka masih mengenakan pakaian lengkap dan tidur dengan nyaman tanpa niatan apapun. Seolah senyum muncul di bibirnya. Lalu hati-hati bangkit dari tempat tidur. 15 menit kemudian, Sol terbangun. Ia meregangkan tubuhnya sembari memperhatikan sekitar. Berusaha mengingat kenapa ia merasa ada sesuatu yang kurang. Sedetik kemudian, ia langsung terduduk dan memperhatikan sekitar lebih serius. Tangannya menyibak selimut dan bergegas keluar dari kamar. Untuk menemukan orang yang ia cari berada di dapur menyiapkan sesuatu. Ji-hoon menoleh mendengar pintu kamar terbuka. Senyuman mengembang di bibirnya. Kau sudah bangun? Sol menghela napas lega, menyadari apa yang terjadi semalam bukan mimpi. Ia mengusap wajahnya dan melangkah ke area dapur. Kau membuat apa? Ji-hoon mengenakan celemek berdiri di depan kompor listrik. Memasak sesuatu yang menggelegak. Oh, aku menemukan kimchi di kulkasmu. Juga ada bahan makanan cukup banyak. Jadi aku memasak sup kimchi. Sol diam dulu mendengar itu. Kau bisa masak? Ji-hoon tersenyum malu. Tangannya mengaduk sup di depannya. Tidak terlalu. Tapi jika ingin berhemat, aku harus masak. Ucapnya lucu. Sol menatap Ji-hoon antusias. Duduklah dulu, sebentar lagi selesai. Ucap Ji-hoon pada Sol. Sol mengangguk. Aku akan ke toilet dulu. Ji-hoon mengangguk. Oke, sahutnya dan melanjutkan kegiatannya. Sol memperhatikan Ji-hoon yang sangat bersemangat beberapa saat, lalu berbalik dan berjalan pergi. Setelahnya, Sol cukup terkesan dengan makanan lengkap yang terhidang di meja. Sup kimchi, telur dadar yang digulung, tahu yang sudah digoreng dan diberikan bumbu, semangkuk nasi dan sepiring kecil kimchi di sisinya. Ji-hoon memperhatikan reaksi Sol. Aku tidak terbiasa memasak di rumah orang, jadi tidak banyak yang muncul di kepalaku, ucapnya hati-hati. Sol memandang Ji-hoon. Kau terbiasa makan lengkap seperti ini ketika sarapan? Ji-hoon bertanya. Sol diam dulu, lalu mengambil sendok. Aku suka masakan rumah, jawabannya. Lalu mulai makan. Ji-hoon menatap sendok Sol yang mengambil kuah sup kimchi dan mencicipinya. Ia menunggu reaksi wanita maskulin itu dengan gugup. Sol mengecap sup di mulutnya, seolah senyum muncul di bibir. Gumamnya. Bagaimana? Tanya Ji-hoon. Sesuai seleramu? Sol memandang Ji-hoon. Kau koki yang lebih baik dariku, pujinya. Ji-hoon tersenyum malu. Tidak. Ini hanya makanan simpel, ucapnya. Lalu mulai makan. Sol tersenyum, lalu meneruskan makannya dengan sukacita. Kimchi ini enak sekali. Kau beli? Tanya Ji-hoon sambil mengunyah. Ibuku yang membuatkannya, jawab Sol. Ji-hoon manggut-manggut mengerti. Enak sekali, pujinya. Sol mengangguk membenarkan. Ibuku memang sangat bangga dengan kemampuan membuat kimchinya. Apa kau sering membantu ibumu membuat kimchi? Tanya Ji-hoon. Sedetik kemudian, ia tertegun sendiri menyadari perubahan ekspresi Sol. Sol tidak langsung menjawab. Dulu, ketika masih tinggal bersama orang tuaku, aku selalu membantu ibuku, jawabnya.
Jihun mengatupkan bibir. Maaf, apa aku membuatmu tidak nyaman? Sol tertegun dan langsung menggeleng. Tidak, bukan begitu, ucapnya. Aku hanya... Ia memilih kalimatnya sejenak. Membicarakan keluargaku tidak begitu seru. Lanjutnya pelan. Jihun diam dulu. Oke, sahutnya. Jadi canggung sendiri. Sol merasa bersalah karena merusak suasana. Aku tidak pernah menjadi anak favorit orang tuaku. Ucapnya berharap semua itu menjawab apa yang dia sebutkan sebelumnya. Jihun menatap Sol antusias mendengar itu. Jadi, membicarakan tentang mereka juga bukan hal favoritku. Sol berusaha tidak berhenti di tengah jalan. Oh, tidak perlu dijelaskan, ucap Jihun cepat. Aku mengerti, tambahnya. Ia tersenyum kecut. Aku juga bukan favorit orang tuaku. Aku mengerti. Lanjutnya lebih tulus. Sol tersenyum simpul. Sepertinya ini pembahasan yang terlalu berat di pagi hari. Ucapnya setengah bercanda. Jihun menahan tawa. Benar juga. Kau selalu sarapan lengkap seperti ini. Sol mengalihkan pembahasan mereka. Jihun mengangguk membenarkan. Aku akan sangat kelaparan jika tidak makan lengkap seperti ini. Jawabnya menahan tawa. Padahal aku mengenakan bajumu seperti biasa aku mengenakan bajuku setiap hari. Tapi teman-temanku bisa menebak ini bukan bajuku. Cerita Jihun saat mereka makan di warung udon. Entah sejak kapan itu jadi favorit tempat mereka. Sol tersenyum lucu, memperhatikan bajunya yang dikenakan Jihun. Tapi sangat cocok di badanmu. Jihun melirik dirinya. Apa ukuran kita sama? Ya bercanda. Tatapan Sol semakin dalam pada Jihun. Aku suka melihat bajuku di tubuhmu. Jihun tertegun mendengar itu. Kedua pipinya terasa panas karena tatapan Sol dan menurunkan pandangan malu. Kau juga bisa bermalam di apartemenku kapanpun kau mau. Aku akan memberitahumu kode pintunya. Ucap Sol lagi. Jihun mengulum bibirnya, memandang Sol beberapa saat. Jadi kita disebut apa? Sol tersenyum mendengar itu. Sudah ingin disebut suami dan istri. Ia bercanda. Wajah Jihun semakin panas. You so sih, ucapnya malu. Sol menahan tawa gemas karena reaksi itu. Sebelum aku bertanya apakah kau mau jadi kekasihku, ucapnya memulai. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Jihun diam dulu. Terlihat jadi lebih gugup. Lalu kepalanya mengangguk mengerti. Sol melirik sekitar, memastikan tidak ada orang yang terlalu dekat dengan mereka. Jihun ikut melirik sekitar dan menatap Sol penasaran. Sol memajukan wajahnya. Aku belum pernah menjalin hubungan yang serius sebelumnya. Jawabnya jujur. Ia kesulitan memilih kalimatnya. Belum pernah berhubungan seksual, bisiknya. Jihun diam dulu, mencerna informasi itu. Tak lama matanya membesar. Oh, ia baru mengerti. Sol kembali duduk lurus memperhatikan ekspresi Jihun yang terlihat bingung. Kau bisa memikirkannya dulu, ucapnya pelan. Apakah kau ingin menjadi kekasihku, Min Jihun sih? Jihun tertegun mendengar pertanyaan itu. Malamnya, Eunwoo menatap Jihun kaget. Hah? Dia belum pernah berhubungan seksual? Tanyanya kaget di ruang tengah apartemen mereka. Begitu yang dia katakan padaku. Jawab Jihun manyun, lalu menghembuskan nafas panjang. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Eunwoo berpikir dulu. Tapi tidak apa-apa sih. Pengalaman pertamanya bersamamu, jadi pastinya akan lebih ada ikatan batin yang dalam kan? Ucapnya menyemangati. Jihun menghembuskan nafas frustasi. Eunwoo, dia seorang perempuan, ucapnya mengingatkan. Mulut Eunwoo terbuka dan mengelus belakang kepalanya bingung. Benar juga, aku saja diperawani pria, sahut Jihun frustasi. Apa yang harus kulakukan? Eunwoo tidak bisa berpikir tentang apapun lagi. Di tempat lain,
Sol termenung cukup lama di tempatnya. Sepertinya aku melupakan sesuatu yang penting di dalam sebuah hubungan. Dr. Huang menatap Sol antusias. Apa itu? Sol memandang Dr. Huang. Aku belum pernah berhubungan seksual sebelumnya. Ucapnya memulai. Dia pria yang berhubungan seksual dengan pria. Dr. Huang terkejut. Kau? Masih perawan? Sol mengangguk. Dr. Huang menutup mulut tak percaya. Wah, hebat sekali. Kau bisa mempertahankannya hingga berusia 34 tahun? Ucapnya kagum. Sol memandang ke bawah. Justru merasa malu memikirkannya. Siapa yang akan memperawani wanita berpenampilan pria sepertiku? Ucapnya. Dr. Huang tertegun sendiri, menyadari ucapannya tidak seprofesional biasanya. Aku minta maaf atas ucapanku tadi. Sol diam dulu. Orang-orang berpikir aku akan mengencani wanita. Ia memberi jeda, lalu memandang Dr. Huang. Aku tidak tertarik pada wanita. Tatapan Dr. Huang melembut. Kedua mata Sol mulai digenangi air. Kenapa aku tidak tertarik pada wanita saja? Aku sudah berpenampilan seperti ini. Lanjutnya. Ia langsung menurunkan pandangan lagi saat bulir air berjatuhan begitu saja dari matanya. Dr. Huang benar-benar memilih ucapannya dulu. Karena kau tidak tertarik. Sol menatap Dr. Huang tak mengerti. Dr. Huang menatap Sol tanpa ragu. Bagaimanapun penampilanmu, kau tetap adalah kau. Apapun yang kau rasakan adalah benar dan tidak ada yang salah. Sama seperti pria yang menjadi drag queen, mereka belum tentu menyukai pria kan? Sol menyeka air matanya, mendengarkan dengan seksama. Kau berpenampilan seperti pria, bukan karena kau menyukai wanita, tapi karena kau ingin penampilan kuatnya. Di dalam hatimu, kau tetap seorang wanita yang menyukai pria. Jelas Dr. Huang. Tidak ada yang salah dengan itu. Sol memejamkan mata, memijat pelupuk matanya beberapa saat dan kembali membukanya. Mungkin, memang seharusnya aku tidak melakukan pendekatan ini. Ucapnya pelan. Aku hanya memperburuk semuanya. Dr. Huang menggelek cepat. Tidak, jangan katakan itu, sahutnya. Kau belum mendengar apapun dari pria itu kan? Dia pasti akan bingung sebentar, tapi bisa saja dia mempertimbangkan hubungan yang baik di antara kalian. Sol hanya bisa terdiam menatap Dr. Huang. Dr. Huang tersenyum tipis. Jangan menyimpulkan apapun dulu. Tunggu sampai kau mendengar jawaban darinya. Sol merasa sedikit lega, walaupun tidak sepenuhnya bisa tenang. Ji-hun berjalan bersama rekan kerjanya, atau lebih tepatnya menyembunyikan diri di antara para wanita yang asik membicarakan sesuatu yang seru. Was-was matanya melirik sekitar. Ia terkesiap kaget saat matanya bertemu dengan Sol yang berjalan dari arah berlawanan. Spontan ia memalingkan wajah dan berpura-pura tertawa bersama yang lain. Sol menyadari hal itu, namun hanya terus berjalan, melewati rombongan tim perencanaan. Tawa Ji-hun luntur perlahan dan melirik ke belakang. Sosok maskulin Sol hanya terus berjalan pergi. Rasa tidak nyaman mulai menghinggapinya, namun tidak tahu harus mengatakan apa. Pertemuan selanjutnya dengan Dr. Huang. Dr. Huang sempat kebingungan merespon informasi dari Sol. Kau sudah mencoba untuk bertanya padanya? Sol terlihat sangat santai. Tangannya mengambil cangkir teh di atas meja dan menengguknya. Sula senyum muncul di bibirnya. Bukankah tidak ada jawaban itu adalah jawaban yang jelas? Ia bertanya. Dr. Huang menghela nafas dalam. Iya, tapi kan... Ia sendiri kebingungan memutar sudut pandangnya. Sol kembali meletakkan gelas ke meja. Sudah hampir 2 minggu dia menghindariku di kantor. Ketika pandangan kami bertemu, dia akan langsung berpaling.
Aku tidak ingin membuatnya lebih tidak nyaman dari ini. Dokter Huang mengatupkan bibirnya dan mengangguk mengerti. Paling tidak, aku sudah mendapatkan pelajaran yang membuatku benar-benar sadar. Ucap Sol melanjutkan, bahwa aku akan tetap bertahan pada pilihan hidupku. Dokter Huang tidak bisa mengatakan apapun lagi, merasa bersalah sendiri. Aku tahu tidak tepat mengatakan hal ini, ucapnya pelan. Tapi sepertinya, aku mulai tidak profesional dengan pertemuan kita, ucapnya jujur. Seulas senyum muncul di bibir Sol. Kau ingin aku berganti dokter? Dokter Huang menatap Sol menyesal. Aku akan merekomendasikanmu ke seniorku, ucapnya memberitahu. Jadi setelahnya kita bisa bertemu di luar klinik untuk mengobrol lebih santai sebagai teman. Sol diam dulu menatap Dokter Huang. Aku akan berganti dokter, sahutnya. Terima kasih bantuanmu selama 2 tahun terakhir, Dokter Huang. Dokter Huang diam dulu. Kau tidak ingin bertemu di luar sebagai teman? Sol menggeleng pelan. Terima kasih tawaranmu. Dokter Huang menghela nafas dalam dan mengangguk mengerti. Keesokan harinya, Sol berada di sasana tinju lebih lama dari biasanya. Ia baru berhenti saat asap mulai memenuhi pandangannya dan bergerak duduk sembari membuka botol minum. Pelatih yang memperhatikan sejak tadi menghampiri Sol. Yun Sol, jangan memaksakan dirimu, kau bisa muntah. Sol tersenyum tipis. Maaf pelatih, aku tidak sadar. Pelatih menghembuskan nafas panjang. Setelah ini langsung saja pulang, istirahat di rumah. Sol mengangguk mengerti. Baik. Pelatih beralih ke orang lain di sana untuk diperingatkan. Sol memperhatikan pelatih pergi, lalu menghembuskan nafas panjang. Apartemen. Sol mengambil sedikit kimchi dari wadah menggunakan sumpit, meletakkannya ke atas nasi instan di mangkuk, lalu memasukkan nasi dan kimchi ke mulut. Ia mengunyah perlahan. Terlihat tidak begitu selera. Matanya memandang mangkuk nasi di depannya. Emosi mulai menguasainya. Air memenuhi matanya dan mendongak agar tidak berjatuhan. Ia menghela nafas dalam dan kembali menghembuskannya. Di tempat lain, Ji-hun dengan sengaja ke warung udon seorang diri, berharap akan berpapasan dengan Sol di sana. Namun sesering apapun ia ke sana, ia tidak pernah melihat wanita maskulin itu lagi. Ia menghembuskan nafas panjang dan mulai makan. Dohee tersenyum memandangi putrinya sudah lahir di kotak di sebelah tempat tidurnya. Perhatiannya teralih pada Byul yang bergerak bangkit sembari menyandang tas. Kau akan pergi, Opa? Byul mengangguk. Ya, aku sudah semalaman di sini. Aku akan menginap ke rumah ibu saja selama kau di rumah sakit, sahutnya, lalu langsung melangkah pergi. Dohee kebingungan Byul pergi begitu saja, lalu memandang putri mereka. Sesuatu terasa mencelos di dadanya. Tak lama, Sol melangkah masuk ke ruang perawatan Dohee. Dohee yang termenung seorang diri menoleh. Wajahnya langsung berubah cerah melihat kakak iparnya itu. Ani, ucapnya senang. Sol tersenyum tipis dan melangkah masuk. Ia membawakan bungkusan makanan. Dohee bingung melihat Sol menarik meja portabel dan meletakkannya bungkusan yang ia bawa di sana. Isinya makanan lengkap yang menggugah selera. Bahkan ada gurita pedas manis juga. Sol meletakkan sendok dekat tangan Dohee. Makanlah, ucapnya. Lalu memutari tempat tidur untuk melihat bayi di tempatnya. Dohee sangat terharu dengan apa yang Sol lakukan. Ia berusaha keras menahan tangisnya dan mulai makan. Sol menyentuh jemari kecil yang sangat menggemaskan itu. Matanya melirik Dohee yang menikmati makanan sambil menahan tangis. Ia hanya membiarkan adik iparnya itu melepaskan emosi dan kembali fokus pada keponakan pertamanya. Setelahnya, Sol duduk di kaki tempat tidur perawatan Dohee, memandang bayi yang baru saja tertidur lagi setelah menyusu. Belum ada nama di bawah kakinya, ucapnya, dan memandang Dohee. Dohee diam dulu. Aku tidak tahu harus menamainya siapa, ucapnya jujur. Byul bilang apa? Tanya Sol. Dohee menurunkan pandangan. Dia berkata terserah padaku saja.
Sol sama sekali tidak terkejut mendengar itu. Tidak apa-apa, kau bisa memikirkannya perlahan. Dohi kembali memandang Sol dan tersenyum lega. Aku senang sekali Oni datang. Sol tersenyum tipis. Aku ingin melihat keponakan pertamaku. Dohi memandang putrinya. Meskipun tersenyum, tatapannya berubah sedih. Sol memperhatikan perubahan ekspresi Dohi. Kenapa? Dohi tertegun menatap Sol. Oh, tidak. Jawabnya sambil menggeleng, lalu tersenyum lagi. Aku hanya sedikit merasa bersalah. Jika aku melahirkan anak laki-laki, ibu dan ayah mertua akan lebih bersemangat tentang kelahiranku. Ucapnya pelan. Sol diam dulu. Jangan lahirkan anak laki-laki. Dohi tertegun mendengar itu. Kau hanya akan terikat terus pada keluarga ini jika anakmu laki-laki. Lanjut Sol. Cukup punya satu anak saja. Dohi mengedipkan matanya bingung. Tapi ibu mertua berkata, sebaiknya aku segera hamil lagi untuk mendapatkan anak laki-laki selagi aku masih muda. Sol tersenyum miring mendengar itu dan memalingkan wajah. Seperti kita bisa memilih kelamin bayinya, komentarnya. Dohi mengatupkan bibir. Aku hanya ingin ibu mertua menyukaiku, jawabnya jujur. Sol memandang Dohi lagi. Walaupun kau berhasil melahirkan putra, bagi ibuku tetap yang istimewa adalah anak laki-lakinya. Yang hebat adalah anak laki-lakinya. Yang berhasil membuatmu melahirkan putra adalah anak laki-lakinya. Dohi terpaku menatap Sol. Tatapan Sol melembut. Tidak perlu terlalu berusaha. Setelah ini, pasang alat kontrasepsi dan fokus pada anakmu. Ucapnya. Bill Opa tidak ingin aku menggunakan alat kontrasepsi. Dia berkata ingin menuruti ibunya punya anak laki-laki. Jelas Dohi. Sol menghela napas dalam. Aku yang akan membayarnya. Tidak perlu memberitahu Bill. Dohi tertegun. Tapi, bukankah harus persetujuan suami? Sol diam sejenak menatap Dohi. Tubuhmu memerlukan izin agar tidak hamil. Bukankah itu sangat tidak adil? Dohi terpaku. Percaya padaku. Kau tidak akan mendapatkan apapun jika menjadi menantu yang berbakti. Ucap Sol lebih dalam. Dohi terdiam dan memandang ke bawah. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.